Hai, kembali lagi dengan saya Galih Yogi Rahajeng dalam mata kuliah Agribisnis Kreatif. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema dimensi dan potensi agribisnis kreatif. Agribisnis kreatif adalah ilmu pengorganisasian dari mulai penyediaan input produksi pertanian hingga proses produksi, pengolahan, dan distribusi makanan dan serat. Agribisnis itu memiliki 4 subsistem. Yang pertama adalah subsistem agribisnis hulu atau upstream agribisnis, yakni kegiatan yang menginovasi, memproduksi, dan mendistribusikan sarana produksi pertanian, baik industri alat mesin pertanian, pupuk, benih, dan obat pengendali hama penyakit tanaman. Yang kedua adalah subsistem usaha tani atau on-farm agribisnis, yakni aktivitas produksi primer yang dimulai dari mengolah lahan, memanfaatkan produk subsistem agribisnis hulu, dan juga panen. Yang ketiga adalah subsistem agribisnis hilir atau downstream agribisnis, yakni aktivitas penanganan pasca panen dan pengolahan berbagai hasil usaha tani menjadi berbagai produk olahan dan produk turunan agroindustri. Baik produk olahan jadi, siap saji atau siap konsumsi, maupun setengah jadi yang dijadikan bahan campuran atau olahan lain. Subsistem yang keempat adalah subsistem penunjang atau supporting system, yakni aktivitas penunjang ketiga subsistem sebelumnya seperti pusat pelayanan informasi, lembaga keuangan, lembaga penelitian, lembaga swadaya lainnya. Sebagai sistem, tidak ada subsistem dalam agribisnis yang bersifat dominan. Subsistem pengolahan hasil agroindustri terbagi menjadi dua, yaitu agroindustri hulu dan agroindustri hilir. Sejatinya, agroindustri juga eksis dalam semua subsistem. Subsistem usaha tani, pelayanan, dan pemasaran berupa agroindustri kreatif. Agroindustri kreatif adalah agroindustri yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, keahlian, dan talenta individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Bagi Indonesia, industri kreatif harus memiliki karakter dan keterkaitan yang kuat dengan pertanian, dan diprediksi agroindustri kreatif ini akan lebih produktif dibandingkan agroindustri konvensional. Potensi agribisnis kreatif adalah kesadaran dalam melihat dan memiliki sisi agribisnis yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan potensi ini sejatinya membentang dari hulu sampai hilir, baik pada subsistem penyediaan input produksi, kelembagaan pendukung, agroindustri, dan pemasaran. Potensi agribisnis kreatif sangat besar jika terintegrasi dengan budaya berpikir baru seperti seni, desain, biologi molekul, kecerdasan artifisial, dan lain sebagainya. Secara sosial ekonomi politik, potensi agribisnis kreatif juga didorong oleh kecenderungan dan kondusivitas iklim internal dan eksternal dari agribisnis itu sendiri, seperti menguatnya penggunaan pengetahuan dan teknologi lokal, meningkatnya usaha tani berwawasan lingkungan, berkembangnya kewirausahaan sosial agribisnis, dan meningkatnya daya saing agribisnis. Meningkatnya sistem pertanian terpadu, berkembangnya pola kerjasama, dan kembalinya tren gaya hidup yang kembali ke alam atau green life, juga menguatnya arus utama ekonomi hijau,
atau green economy, dan industri yang ramah lingkungan atau green industry. Ada beberapa faktor eksternal yang mendorong potensi dari agribisnis kreatif. Yang pertama adalah permintaan pangan pada tahun 2050 akan menjadi 2 kali lipat dari sekarang atau sekitar 50% akibat pertumbuhan populasi di negara yang berkembang dan 50% lagi akibat pertumbuhan ekonomi yang meluas di beberapa negara berkembang. Yang kedua adalah terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di beberapa negara berkembang seperti Cina dan India. Yang ketiga, terjadi peningkatan urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan meningkatnya laju konsumsi daging yang memicu industri pangan dan peternakan. Yang keempat, terjadinya peningkatan mobilitas yang otomatis juga akan meningkatkan permintaan energi dan mendorong industri biofuel. Yang kelima adalah terjadinya perubahan fashion yang mendorong industri sandang berupa kapas dan selulosa serta industri hutan, tanaman industri. Berikut ada beberapa potensi dari Indonesia yang bisa dikembangkan lebih jauh. Pada komoditas perkebunan ada 10 komoditas seperti terlihat di gambar yang diminati oleh pasar global sehingga bisa ditingkatkan lagi produksinya atau proses industrinya. Yang pertama adalah coklat atau kakao, yang kedua kopi, yang ketiga adalah kelapa, yang keempat karet, yang kelima cengkeh, yang keenam adalah lada, yang ketujuh adalah tebu, yang kedelapan pala, kesembilan adalah jambu mete, dan kesepuluh adalah teh. Dengan target produksinya adalah 274,9 triliun dan untuk potensi produk olahannya adalah 1.180 triliun. Pada komoditas perikanan, Indonesia merupakan surga perikanan dunia yang memiliki luasan perairan 5,8 juta kilometer persegi, dikenal sebagai produsen utama perikanan tangkap dan budidaya. Beberapa komoditas unggulan bahkan memenuhi peringkat teratas dunia. Yang peringkat teratas ada beberapa yang memasuki peringkat teratas. Yang pertama adalah rumput laut dari Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dengan jumlah produksi 10.147 ton. Dengan nilai ekspornya adalah 313.000 US dollar. Berikutnya adalah tuna, yaitu dari Provinsi Riau, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Barat. Dengan nilai produksinya adalah 1.326 ton, dengan nilai ekspornya 510.000 US dollar. Sedangkan udang dan kepiting tergolong sebagai nomor 2 di dunia. Untuk udang ini dari Provinsi Lampung, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat dengan nilai produksi 273 ton dengan nilai ekspor adalah 1.500.000 US dollar. Untuk kepiting dan rajungan ini dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dengan nilai produksinya adalah 100 ton dengan nilai ekspornya adalah 313.000 US dollar. Berdasarkan potensi-potensi tersebut, pentingnya agribisnis kreatif di Indonesia juga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu terjadinya perubahan iklim atau El Nino dan La Nina yang memacu terjadinya perubahan perilaku berbunga dan berbuah tanaman, anomali serangan OPT, banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Hal ini tentu saja
akan mempengaruhi produksi, sehingga kreativitas dari agribisnis perlu ditingkatkan. Yang kedua, terjadinya perubahan peta pasar regional dan global secara krisis dan konflik politik yang berefek menjalar atau negatif spread. Yang ketiga, perkembangan selera konsumen, perubahan tren gaya hidup masyarakat dunia, dan tuntutan kesepakatan kolektif akan pentingnya energi alternatif dan industri ramah lingkungan. Sehingga dengan semakin banyaknya peminat green life, green industry, pelaku-pelaku industri kreatif, terutama agribisnis kreatif, perlu meningkatkan produksinya lebih mengikuti zaman. Terbukanya pasar sehingga menuntut penciptaan keunikan bagi penciptaan daya saing yang tinggi, menciptakan peluang pengembangan kreativitas baik di pedesaan sebagai solusi untuk pembukaan lapangan kerja pedesaan. Masalah penting yaitu adalah penyelesaian persoalan, karena pada saat ini tenaga kerja di sektor pertanian itu masih orang tua, sehingga perlu ditingkatkan menjadi petani-petani milenial agar terciptanya wacana agribisnis kreatif yang lebih baik. Untuk faktor sosial ekonomi dari pentingnya agribisnis kreatif di Indonesia adalah yang pertama, semakin terdesaknya produk agribisnis Indonesia baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Yang kedua, meningkatnya permintaan bahan baku dari industri pengolahan produk pertanian, baik industri makanan, minuman, pakan, obat-obatan, kosmetik, onderdil kendaraan, perangkat elektronik maupun industri bahan bakar atau bioenergi. Yang ketiga adalah meningkatnya peluang pasar produk agribisnis kreatif di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Contohnya Cina, India, Brazil, dan termasuk Indonesia. Sebagai akibat meningkatnya proporsi kelas menengah dalam struktur demografi negara. Yang keempat, sulitnya mengandalkan sektor pertanian primer untuk meningkatkan daya beli dan mengentaskan kemiskinan dalam ruang pedesaan yang didominasi rumah tangga tani. Yang kelima, terjadinya stagnasi dari lapangan kerja dan lapangan usaha pada sektor-sektor yang sekarang, sehingga tidak sebanding dengan pertumbuhan demografi yang tetap tinggi. Yang keenam, mendesaknya dilakukan keseimbangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, meningkatkan daya tarik sektor-sektor basis perdesaan, dan membalik arus migrasi tenaga terampil dari pedesaan, baik secara fisik maupun dalam bentuk pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah komoditas agribisnis kreatif yang bisa dikembangkan atau dalam potensi agribisnis kreatif: peternakan, kehutanan, hortikultura, perikanan, tanaman pangan, dan perkebunan. Kreativitas untuk komoditas-komoditas tersebut bisa dalam bidang tekno PHT, tekno olahan, tekno budidaya, tekno pengairan maupun tekno pemupukan. Jadi di berbagai aspek dari komoditas itu bisa ditingkatkan dari hulu maupun hilir. Sekian pembahasan saya hari ini tentang potensi agribisnis kreatif. Semoga memberikan wawasan baru. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya.